dan selalu berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan akan menjadi putra yang manfaat dunia akhirat. Begitu juga para hadirin, mumpung kita yakin bahwa doa kita diijabahi oleh Allah, mudah-mudahan kula kalinjengan, putra putri kita dan seluruh anak cucu kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat. Putra putri kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang soleh solehah, yang bakal membahagiakan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua juga dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari berbagai penyakit-penyakit yang mengerikan, dijauhkan dari virus-virus yang membahayakan, dan mudah-mudahan Allah terus memberikan kesemangatan kepada kita untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, mestinya setiap manusia, nopo mali kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, pasti menggambarkan putra putri kita menjadi putra putri ingkang soleh dan solehah. Kita niki bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, diciptakan oleh Allah dari dua unsur. Ada unsur jasadiah, ada unsur ruhaniyah. Untuk mewujudkan suksesnya satu cita-cita, dua-duanya harus difungsikan. Secara lahiriah kita usaha, secara batiniah juga kita harus usaha. Satu contoh terakhir, virus yang sedang mewabah kepada kita, yang begitu mengerikan, tapi mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara lahiriah kita harus berusaha, ikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Kita rajin pakai masker, kita rajin cuci tangan, kita rajin pakai antiseptik, kita rajin menjaga diri. Ya, itu secara lahiriah, boten cukup hanya itu saja, tapi harus secara rohaniah. Kula teringat para hadirin, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis yang sahih. Kanjeng Nabi pernah memberi wasiat singkat, tapi begitu padat isinya, begitu hebat maknanya. Rasulullah mengatakan, ihfadillah yahfadka. Hai umatku, kata Nabi, jagalah Allah, pasti kamu dijaga oleh Allah. Maksudnya apa para hadirin? Jagalah perintah-perintah Allah kita lakukan semampu kita. Jagalah larangan-larangan Allah kita hindari semampu kita. Pasti kita akan dijaga oleh Allah. Kira-kira kalau tiang dijaga dengan Allah, beres apa boten? Selamat apa boten? Ayo kita berusaha. Secara lahiriah kita sudah usaha, ya. Secara batiniah, ayo. Dengan adanya musibah yang mengerikan ini, justru menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Justru menjadikan kita tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diatur oleh Allah, terutama sholat 5 waktu. Maaf, niki sudah memenuhi protokol kesehatan, wonten tempat cuci tangan. Cuci tangan itu para hadirin menghilangkan bakteri-bakteri, menghilangkan paksil-paksil, menghilangkan virus-virus. Jauh lebih dari itu. 1500 tahun yang lalu Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, umatku, ketika jenengan niki badhe melampaui sholat, wudu, air yang ditempelkan, yang mengalir di wajah kita, itu air itu mampu untuk merontokkan dosa-dosa kita. Maaf, kira-kira dosa karo corona ngeri pun di bahasa. Ngeri dosa. Dosa saja bisa dirontokkan dengan tetesan air wudu. Ya, tapi bukan kita kemudian menganggap sepele tentang corona. Tidak boleh. Ini dinten Jumat perlu diundang bupati, katanya di Kabupaten Brebes ini sudah 17 kecamatan yang ada terjangkit corona. Bobo aklam masalah bener. Kami ini berita macam-macam, gitu. Kita mohon saja sama Allah,
Mudah-mudahan kita, keluarga kita, bangsa kita, negara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan umat Islam seluruh dunia. Maksudnya kulo mau mengawali pembicaraan harus dengan dua unsur. Unsur jasadiah dengan unsur rohaniah. Jangan menyepelekan jasadiah, juga jangan menyepelekan rohaniah. Ayo dua-duanya kita fungsikan. Begitu juga Sahibatul Hajah, Ibu Solehah, ingin larene dados lare ingkang soleh. Di samping menghitamkan, di samping melakukan sunnah Rasulullah, akikah, mengundang kita bersama. Tujuannya apa? Nyuwun doa kali jenengan supaya larene dadi lare ingkang soleh. Nggih. Lan acara sing kados iki supaya manfaat bagi Sahibatul Hajat, manfaat bagi kita sekalian. Doa itu para hadirin punya peranan yang sangat amat penting. Seandainya manusia ini sudah usaha secara lahiriah mencari rezeki, mendidik anak, kemudian kewajiban terutama sholat 5 waktu ditunjang dengan doa, insya Allah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia akhirat. Coba bapak-bapak menawi baca Quran diamati, Allah niku bicara tentang doa dalam Al-Quran lebih dari 20 kali. Allah bicara tentang doa dalam Al-Quran lebih dari 20 kali. Ada sekali itu Allah mengatakan, ayo hamba Allah, ayo orang yang beriman, rajin berdoa, rajin berdoa, rajin berdoa, sampai kemudian lebih dari 20 kali. Umpamanya Allah bicara tentang doa setunggal maupun dalam Al-Quran, itu sudah sangat penting. Apalagi sampai 20 kali. Artinya doa jangan dianggap remeh. Doa itu punya peranan penting dalam kehidupan kita. Apalagi doa kita di dalam sujud, menembus segala jalan buntu. Tidak ada istilah jalan buntu bagi orang yang beriman kepada Allah. Semuanya ada jalan apabila kita mau mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Secara lahiriah monggo lari dididik, alhamdulillah menjadi barang kata ustaz-ustaz, kata TK Al-Quran wonten diniyah, alhamdulillah. Itu secara lahiriah harus. Lah secara batiniah, khususnya orang tua rajin mendoakan anak. Kanjeng Nabi pernah dawuh bapak-bapak ibu-ibu, doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummati. Doanya seorang tua untuk anaknya bagaikan doanya seorang nabi untuk umatnya. Artinya doa yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para hadirin, maaf, doa niku mboten sekedar mengatakan Allahumma, ya Allah kula nyuwun. Ucapan orang tua untuk anak itu doa. Apapun ucapannya. Bila menikah bapak ibu, hati-hati dengan ngomong ada keceplosan masalah anak nih. Ada keceplosan. Anakin jenengan mungkin rewel, anakin jenengan mungkin melakukan hal-hal yang menjadikan kita kesel. Sabar, malah didoakan. Justru ketika anak kita lagi goda, anak kita lagi rewel, anak kita bikin kesel, maaf bahasa jadi barangnya ada di tempatan, malah didoakan. Doanya orang tua punya peranan penting. Umumnya para hadirin di yang boten ngaji, niku anaknya rewel, bangkang, malah dituding setan ya bocah. Ya bocah jadi nopo. Maaf, kula niki ngomong berdasarkan satu kejadian yang nyata dan tidak barang loh. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Kula ningali lare kok ora sabaine dewek iki. Kula ngadakan penelitian kali santri-santri kok. Ternyata dari lisannya orang tua yang suka nuding-nuding anaknya. Monggo, bagaimanapun itu kan anak kita. Yang jadi barang mireng tokoh-tokoh leluhur kita ya, Mbak Kiai Haji Abdul Wahab Sya'roni, Mbak Syekh Ali bin Ahmad Basalam. Kula niku mulai lahir sampai Syekh Ali sedo usia kula 20 tahun. Kula niku nderek Syekh Ali, boten nderek tiyang sepuh. Mulai kula lahir niku mungkin sing sepuh-sepuh ningali griyane Syekh Ali ngarepe ana wit sawone.
Jare kula lagi sini keblitik. Nggih. Seneng menek sawah. Niku sekali medal saking griya ningali kula sedang dhuwur sawah. Angger tiyang saniki kan, dari nang dhuwur, ayo mudhun kok tiba. Hari sekali boten. Soleh, alon-alon ya mudhun aja tiba. Coba. Allah. Hebat orang tua yang cinta kepada anak. Anaknya nang dhuwur, wong tuane mudhun-mudhun karo menjelit, ayo cepat mudhun, kok tiba. Ini debu kok. Ini tarbiyah namanya. Ini cara. Wow, Al-Ustaz Fitrah membaca 2 ayat semuanya tentang Nabi Ibrahim. Allah cerita tentang Nabi Ibrahim dalam Al-Quran lebih dari 40 kali. Sampai Kanjeng Nabi pun diperintah oleh Allah anittabi' millata Ibrahim hanifa, mengikuti langkah-langkah Nabi Ibrahim. Sebabnya apa para diri? Nabi Ibrahim, seluruh nabi itu mendidik anak. Tapi Nabi Ibrahim sangat luar biasa dalam ingin mewujudkan anaknya menjadi anak ingkang saleh. Di antaranya para hadirin doanya Nabi Ibrahim untuk anaknya. Maaf, boten merendahkan jenengan nggih. Nabi Ibrahim nabi rasul ulul azmi khalilullah. Kita niku wong biasa, nabi ya duduk, wali ya duduk. Angger Nabi Ibrahim mawon sin nabi rasul khalilullah ulul azmi. Ndonga kangge lare. Lah kula kan jenengan wong biasa ora ndonga sih pripun. Nah, ini Pak Hadirin. Ya, ada 2 hal yang penting Nabi Ibrahim. Pertama tadi doa. Yang kedua Pak, usaha larene supaya bisa nglampahi sholat. Sebabnya apa para hadirin? Angger lare nglampahi sholat, nembe ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Itu Allah sendiri menyatakan, Zakaroni abdi faman zakaroni zakartu. Kata Allah, oh hambaku ingat kepadaku, nyebut namaku bismillah, maka aku Allah akan ingat kepadanya. Yang dieling Gusti Allah ya beres gitu. Insya Allah. Coba kita sing telaten, urip sing telaten. Maaf loh para hadirin. Kula niki bener-bener niki lagi kesel. Memang urip isine kesel. Mulai jam 9 enjing nemoni tamu sampai niki badhe pangkat buka pintu gerbang anak tamu mlebu. Nggih. Memang urip isine kesel. Innal hayata mamlu'atun bil masa'ib. Urip niku isine kesel. Angger isine kesel orang go merek maring Allah. Hasilnya napa urip? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia niku tempat kita menanam, bakal kita petik. Nang dunia panen, intine nang pundi? Akhirat. Naname kata, ya panene kata. Naname males sekedik, ya panene sekedik. Orang nanam, ya ora panen. Nanam sae panene sae, nanam jelek ya panene jelek. Nggih, monggo boten pinten-pinten. Untuk kita standar. Bila menikah para hadirin, tanaman yang paling istimewa bagi orang tua adalah anak. Tanaman yang paling istimewa. Niki Mas Arifin riyen tanggane kula. Nggih, lagi kawin pun kula derek-derek. Mbak Solihah niku murid kula. Nggih. Coba sayang apa Mas Arifin saniki teng alam kubur. Anaknya dibimbing Mbak Solihah, membaca Al-Quran, baca Quran, anaknya sholat, bahagia. Ada makalah yang mengatakan tuba liman mata wa yahya hasanatuhu. Untung wong sing wis mati tapi ganjarane urip. Wonge mati ganjarane urip. Kenapa urip? Karena anaknya ibadah, anaknya dididik, anaknya nglampahi ingkang baik. Mudah-mudahan ingkang kula sampaikan merupakan satu pendorong, satu support, satu penyemangat. Mudah-mudahan kita semangat bekantan. Ayo fungsikan lahiriah kita, fungsikan batiniah kita. Insya Allah kita sukses dunia akhirat. Terutama sahibatul hajat. Ala hadihin niyah wa kulli niyah sholihah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Juga manfaatkan
medsos ya para hadirin. Tadi kita kan pakai HP santet. Jadi walaupun kegiatan dereng asal dimulai, tapi kulo ngaji tetap lewat medsos online. Buka saja di YouTube TV SMD dengan ngaji kali kulo sambil nanggerio, sambil istirahat. Gunakan waktu untuk nambah ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma a'ti sahibatal hajah su'laha wa matlubaha fid darain dari dunia wa daril akhirah. Allahumma a'ti kulla sa'ilin minna su'lahu wa matlubahu fid darain dari dunia wa daril akhirah. La ilaha illa anta ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghfir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube itu sekolah sepak bola. Kami aturkan terima kasih yang mulia Abu Yasin Saudara Muhammad Salamah dari Jerubarang yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ditutup oleh beliau doa penutup, maka berakhirlah acara walimatul kita sekaligus nikah yang terakhir. Kami sebagai pengantar acara, bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, tata dan teratur, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo berkalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.